Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Ya, hari ini akan memberi tutorial mengganti batu ya. Nih, ini batunya ini deketin. Ini batunya udah pecah nih. Nah, tadi karena udah saking lamanya tadi buat giling daging tuh udah pecah nih. Jadi pecah karena udah ketipisan, tipis. Ini udah 7 tahun. 7 tahun nih. Ini tipis. Jadi ini nempelnya di sini nih. Nah, nempelnya di sini. Jadi ini yang berhenti, yang berhenti, yang ini yang muter. Nah, ketika saya beliin di sini, nah ini lubangnya ini nggak sama ini, nggak bisa masuk lah. Ini saya bubut, barusan saya bubut tuh. Nah, saya bubut bisa masuk. Nah, bisa masuk. Nah, ini ada kuncinya ini di sini. Jadi ngunci. Nah, ini akan mengganti batunya ini. Makanya kalau pemirsa beli dari saya, misalkan ini memang agak susah ya. Tadi ini posisinya di sini. Nah, posisinya ini kalau misalkan ini posisinya di sini nih. Tadi lengket banget nih. Ini lengket banget, tadinya lengket. Jadi ini udah lengket dengan apa? Dengan kena makan karat, dia lengket di sini nggak bisa dibuka lah. Bukanya itu harus dibakar. Nah, makanya pemirsa kalau misalkan beli gilingan dari saya, cara ganti batunya ini mah susah, ini susah, tinggal dicopot aja. Nanti dicopotnya saya kasih tahu cara nyopotnya. Nah, nanti ini tinggal dibawa kirim ke saya, nanti dikirim balik bisa. Dikirim balik, jadi pemirsa tinggal masang aja gitu. Nanti atau dipandu lewat WA bisa. Jadi memang cara ganti batunya itu nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi ini kalau cara penggunaannya tidak sesuai anjuran itu awet. Ini udah 7 tahun ini, 7 tahun nih, bayangin aja tuh. Nah ini tuh, ini ada tipis, ini batunya tipis. Mereknya kan, kalau ini yang baru nih, tuh ini yang baru. Nah, batu itu yang bagus yang begini nih, tapi ada juga bentuknya yang ulir. Kalau ini ketika motong dia kemakan kayak ini. Jadi ini buat motongin cabai biji-bijian itu supaya cabenya keluarnya jadi halus. Jadi batunya itu beda merek, beda ya. Kalau Ganesha keras, dia kuat. Tuh modelnya kayak gini nih. Terus ini tadi saya ganti laker. Nah, ini laker saya beliin yang bagus nih. Satunya 75.000 satu. Tuh 71.000. Ada juga yang 45. Makanya saya milih yang bagus. Nah, nanti dipasang lakernya udah oblak nih, udah kering. Tuh. Udah kering. Tuh. Udah nggak bisa. Makanya kalau pemirsa kalau punya gilingan kayak gini, di sini berisik. Nah, di sini berisik itu bisa dari pulinya ini. Nah, dari sininya pulinya itu bisa. Tuh ini kadang-kadang kendor. Di sini kendor, ini panteknya ada. Ini harus ada panteknya. Nah, terus yang di sini coba sini. Nah, ini suka kendor nih. Nah, ini ketika ini nggak masuk di sini. Nah, ini suka kendor. Nah, ini suka kendor. Tuh, ini kan oblak tuh. Oblak. Jadi nanti harus diganter pakai seng. Nah, seng. Jadi kalau ini pulinya itu kendor oblak, ini lama-lama lakernya makanya ini harus stabil. Jadi mounting terus karet-karet itu menjaga kestabilan. Terus ini penbelnya. Penbelnya di sini. Jadi pemirsa nanti kalau beli gilingan bumbu dari saya jangan khawatir, nanti ketika ada kerusakan bisa saya arahin lewat WA, bisa video callan kayak gitu supaya kerusakannya itu bagian mana gitu. Nah, modelnya ini yang 6 in. Awet pemirsa, ini sangat membantu banget. Ini udah 15 tahun. 15 tahun ini gantinya ini 7 tahun baru ganti tuh. 7 tahun. Ya, cuman kalau pakainya nggak bisa, ini cepet habis nih. Ini pemakaiannya tidak bisa, kadang-kadang suka ngebul di sini. Nah, cara nyetelnya nanti bisa di WA nanti bisa. Ini kan lakernya udah rusak ini pemirsa tuh.
Kita ganti. Tuh, mesinnya awet. Yang kalau yang dari saya yang terbaru GX-nya GX 200, ini GX 160. Di 160. Tuh. Begini aja bisa menghasilkan apa? Berjuta-juta, bermiliar-miliar nih. Nah, ini. Nah, ini kita copot nanti. Ini kan ada bautnya nih. Nah, kita copot. Baru kita ganti. Tadi udah sore rusak. Buat giling pangsit tadi, buat giling daging. Tadi giling daging mungkin ya karena udah usia ya. Usia udah 7 tahun. Terus ininya udah apa? Udah haus tuh. Nanti kita copot ini. Jadi posisinya begini pemirsa nih. Nah, ini yang di dalam sini, yang posisi gini, terus ini yang di dalam sini. Ini yang muter. Nah, posisinya begini nih. Nah, tapi kalau posisinya ada beban baru gini tuh. Jadi nanti keluarnya lembut kayak gitu. Ini awet pemirsa. Makanya pemirsa kalau untuk apa usaha yang udah berjalan terus nggak mau capek ya ini buat giling cabe, buat giling apa ya lada, buat bumbu-bumbu. Bahkan saya tadi biasa buat giling daging pangsit, tapi dagingnya itu udah saya rebus, saya giling pakai ini supaya nanti nggak nyincang lembut gitu. Bisa sih. Kemarin juga ada yang nanya untuk giling tempe bisa. Iya bisa, tempe bisa. Soalnya ini kan gini nih. Yang penting ketika menggiling itu nggak lengket. Kalau untuk giling kacang terus terang nggak bisa. Kacang itu kan apa lengket. Jadi harus ada air dikit. Nah, nanti kalau ada air dikit ketika udah di sini turun di sini. Nah, ini kita bersihin. Nanti ini bahannya stainless ya pemirsa, jadi nggak karaten yang ini nggak karaten. Tuh. Nanti segi perawatan nanti bisa di WA di 0813 810 78807. Mau yang 8 in ada, yang 6 in ada. Makanya kalau ada kerusakan, ada apa, tinggal ditelepon aja, nanti di halo-halo lewat WA, nanti bisa dipandu lewat sini. Jadi jangan khawatir kalau ada kerusakan, beli dari saya aja. Soalnya kalau orang beli itu harus pertama beli, tapi harus resikonya kalau ada kerusakan bagaimana nanti gitu. Soalnya kalau kayak gini dibawa ke bengkel kayak begini susah dibawa ke bengkel. Kalau cuma rusaknya ini dibawa ke sini belum nyopotnya. Kalau bisa kan ngapain dibawa ke bengkel, kalau di tempat aja bisa gitu. Cuman kalau kesulitannya ini nyopot ininya nggak bisa, nanti tinggal dihalo ke saya, nanti saya kasih pengarahan cara nyopotnya. Makanya tadi saya sudah copot karena saya lupa video. Udahlah sekarang saya video pemasangannya aja gitu. Jadi ini ada ulirnya pemirsa. Tadi ulirnya mana Cak? Ini ada ulirnya. Jadi sini ada ulirnya tuh. Nah. Ulirnya. Jadi tadi ada pemasangannya. Jadi ini untuk menarik pemirsa. Kemarin ini bikinan baru. Kalau yang bikinan lama dia agak tebel, jaraknya agak kecil. Ini saya bikin bubut baru. Nah, bubut baru jaraknya ke sini agak panjang. Kalau yang asli agak tebel, cuman agak rapet. Saya nyari yang saya bubut lagi yang agak agak lebar. Nah, ini asnya ini pemirsa. Makanya cara pemasangannya harus tidak boleh kendor gitu. Terus dikasih setanpat, namanya apa, oli gemuk nih. Ini gemuknya. Jadi nanti dikasih gemuknya di dalam sini. Kalau ke sini kan kena makanan, kalau ini di dalam. Jadi ini ada pembukaannya. Ini untuk gemuk nih. Ini nanti dibuka. Ini fungsinya lubang gemuk. Nah, ini dibuka tuh. Ya nggak tahu dikira apa. Ini lubang gemuk.
ini tuh, ini ada lubangnya. Jadi kalau misalkan pemirsa di sini lakernya ini bunyi, bisa dimasukin ke sini nih. Ini gemuknya apa olinya ditaruh di sini supaya di sininya itu apa di pinggirnya nih. Ini lakernya, ini kan laker kanan kiri ya. Kanan kiri sini bisa kena oli, bisa kena kalau enggak pakai gemuk cair bisa di sini. Nah, tuh supaya enggak berisik. Itu faktor berisiknya itu pertama dari laker, ya kan. Kedua dari sini. Nah, yang ketiga dari knalpot. Knalpotnya ini kalau knalpotnya nggak ada, udah rusak dia berisik, berisik. Makanya pemirsa kalau apa-apa, kalau misalkan tinggal di halo-halo ke saya nanti di video bisa kasih masukan caranya bagaimana ganti gitu. Mungkin itu dulu tutorial dari channel Sugeng Agus. Tetap semangat, nanti kita lihat hasilnya yang terakhir. Oke, kita akan pasang dulu. Soalnya yang edit nggak ada gitu, jadi ini saya pasang aja dulu ya. Oke, tetap semangat, lanjut, let's go. Nah ini pemirsa, ini kelihatannya masih bagus ya. Tapi begitu dipasang di sini nih gini, ya ublak tuh, goyang. Makanya ini nggak boleh dipaksa. Jadi nanti pulinya dia belok-belok ini. Jadi sini sama yang ini, sama yang di atas ini nggak sama nanti. Nih ketika nanti dimasukin sini nggak sama, ya, nggak sama ini. Kalau ini kan udah bagus nih, pulinya udah lurus. Nah ini ini posisinya oblak. Tuh, goyang. Jadi ini harus diganti. Nah, ini diganti dengan yang baru. Kalau yang ini kan yang baru nih. Nah, ini yang baru. Ini nggak oblak. Tuh, kuat, kenceng. Tuh, jadi ini ada panteknya. Jadi pemirsa ini buat ngancingnya di dalam sini nih. Ini kan ada lubang tuh. Nah, nanti dibuat di mantek di sini. Kita akan pasang nanti. Nah, jadi pemirsa kalau misalkan ganti ini, dicek ini ketika mesin penbelnya dihilangin, ini digoyang-goyang. Kalau pemirsa kelihatan berisik kok, ini kok bunyinya kan kletek apa gimana gitu lah. Ini diperiksa, kadang-kadang ininya copot hilang, nah hilang. Terus ininya kendor, ini kan buat mantek. Jadi gininya nanti kalau dipaksa ininya loblak. Memang agak murah ya, ini nggak mahal, cuman kan jadi berisik kayak gitu. Oke, lanjut, kita akan ganti. Oke, ini posisi udah apa ya, udah stabil nih, udah saya pasang ganti. Terus ini kita panteknya udah bisa pantek. Terus yang kita lihat ke atas nih, ini udah stabil nih. Nah, jadi nggak goyang tuh, nggak oblak. Nah, jadi ini untuk mengancing, ini kan gini. Ini untuk ngencengin. Nah kalau udah dikencengin gini, posisinya udah pas. Ini nah, ini yang buat nyetel. Nanti kalau soalnya kalau kita posisi kayak gini, kalau nggak kita kancing, dia posisi mesin gerak ya lama-lama kadang-kadang ngendorin. Nah jadi nanti hasilnya keluar, nanti hasilnya dia kasar. Tadinya kan halus. Begitu itu lubang ngancing, lubang ngunci, ya lama-lama mutar ini, geter ngendor. Nah begitu kita nggak sadar, gilingannya kok kasar. Nah padahal ininya nggak dikancing. Itu yang sering kesalahan penggiling. Jadi penggiling itu harus ini kancing. Misalkan nih sesuai nih, udah posisi udah lembut. Nah setelannya lembut ini kan kalau maju dia makin lembut, kalau mundur makin kasar. Jadi kalau makin, jadi ketika nyetel itu sama posisi ada beban ya, ada makanan. Nah itu ibarat ada makanan di sini nih, lihat nih. Nah ini ada makanan. Jadi ketika makanan masuk, ini baru di setel. Tapi keadaan makanan tidak ada, dia akan menempel batu ini. Nah ini batu ini menempel dengan batu, dia akan mengagetkan asap dan bau gosong. Nah itu yang orang yang nggak paham tuh, kadang-kadang kok bau gosong. Kemarin ada yang komen WA ke saya, kok bau gosong kayak gitu. Nah itu jadi
Di setel itu dalam keadaannya ada makanannya masuk ke dalam di mulut. Jadi kena gigi. Kena gigi dalam keadaan ada makanan, dia baru di setel. Dan nanti hasilnya bagaimana? Nanti kalau hasilnya udah oke lah, apa kasar, apa lembut, nah ini dikunci. Nah ini dikunci step dalam keadaan hidup. Nah dalam keadaan hidup dia muter terus nih, muter terus nih. Dan nanti bila mana udah selesai nih, udah selesai giling, ini dibuka, nanti dikendorin. Nah dikendorin ke belakang lah, nanti mesin dimatikan, kecilin dulu deh, kecilin dulu langsung dimatikan. Nah ini dalam keadaan nggak oplak ya, kita coba nih ya. Nah ini pemirsa lihat nih, nah ini mesin yang untuk pompa air, yang untuk isi angin gratis masih awet satu. Nah, jadi kalau lewat di belakang mie ayam teman mau ngisi gas angin gratis 24 jam. Jadi ini sangat bermanfaat. Kadang-kadang subuh itu saya waktu sholat subuh itu pasti bunyi, berarti banyak yang ngompa gitu. Jadi sangat bermanfaat. Mudah-mudahan yang lain bisa kayak begini, bagus. Nah kita akan coba nih pemirsa nih. Nah, tadinya kan berisik banget, jadi lakarnya udah kena, terus itunya udah kena. Tuh, halus, suaranya halus. Padahal kalau dipikir-pikir mesin ini udah 17 tahun. Udah beli tahun 2000 berapa ya? Hampir 2005 atau 2006. Masih murah tuh, itunya pulinya kenceng kan, lurus. Mana kelihatan nggak? Mana? Ah ya itu pemirsa. Nah kita akan pasang penbel nih pemirsa, ini penbelnya kita pasang. Nah, penbelnya. Jadi pemirsa itu penbel harus sama rata di sini nih. Nah tuh, jadi harus lurus. Kalau misalkan ini boleh pakai yang pulinya isi 2, jadi kadang-kadang nggak pas bisa pindah ke sini. Nah ini gini, terus gini, kita cari yang lurusnya aja. Kita pindah sini dulu deh, nggak bisa langsung. Nah ini kan posisi menceng, masih menceng sama bawah. Jadi pindahnya ke sini lagi. Nah, tuh, jadi posisinya tuh kenceng. Tuh, kenceng. Kita nyalain lagi ya. Tadinya mau berisik banget. Pemirsa, ini mesin udah harus layak diganti, tapi ketika itu masih bisa dipakai ya jangan diganti, karena kita masih bisa dipakai aja. Suaranya udah halus, tidak berisik. Tuh, jalan halus, posisinya halus. Tuh lihat sini. Nah, jadi pemirsa, kalau posisinya karetnya kendor, nah kendor, di sini harus disetel, dikencengin ke bawah, dia nurun ke bawah, dia akan narik. Nah ini narik. Jadi ketika karet itu dipakai udah lama, dia kadang-kadang kendor,
Jadi sininya muter, di sini nggak muter. Jadi selip. Selip, penbelnya selip. Ya harus dikencengin ke bawah. Jadi kadang kan bunyi ngok gitu. Jadi ini harus dikencengin ke bawah. Kadang-kadang yang sininya muter, karetnya nggak muter gitu. Jadi ini harus dikencengin gitu, pemirsa. Jadi harus nanti tinggal di halo-halo saya, nggak apa-apa kalau misalkan ada kendala. Di halo-halo 0813 810 78807. Oke, mungkin itu dulu tutorial. Ini udah kena. Tadi lakernya udah ganti, pulinya nggak ganti nih. Jadi ini yang pulinya bawah yang diganti, karetnya nggak ganti. Jadi puli satu, laker dua, karet nggak ganti, sama batu. Batunya udah remuk nih pemirsa ya. Tuh, ini batunya udah remuk. Hancur. Jadi ini besok mau dioperasikan lagi, mudah-mudahan awet. Yang penting kalau cara pemakaiannya mau awet, tinggal dihalo ke saya aja, nanti bisa kasih masukan, kita ngobrol-ngobrol gitu cara pemakaian. Pemirsa, daripada beli motor bagus, kalau usaha mendingan beli mesin giling. Jadi ini untuk menentukan usaha menjadi maju dan lancar gitu. Oke, semoga bermanfaat. Tonton tutorial yang lain di channel Sugeng Agus dan Mie Ayam Teman. Let's go, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.